أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memperkenankan kita untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka mengkaji dan mendalami permasalahan-permasalahan yang wajib untuk kita ketahui dari perkara-perkara tauhid dan keimanan, di mana dengan hal itu kita selalu berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan majelis kita ini majelis yang diberkahi, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua ini adalah pemberat di antara pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Insyaallah tabaraka wa taala, sebagaimana rutinitas kita di hari Sabtu, kita akan mengkaji kitab tauhid, ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kitab tauhid, pembahasan bab qada dan qadar, ya, pembahasan tentang beriman kepada qada dan qadar. Dan pada pertemuan yang lalu kita bersama sudah menyelesaikan bab ini. Tersisa soal-soal latihan, ya, yang jumlahnya ada sekitar 19 soal. Insyaallah tabaraka wa taala, sebelum kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab yang ke-8 berkaitan dengan bab pengaruh iman dalam kehidupan pribadi dan jamaah, terlebih dahulu kita akan menjawab satu persatu dari soal-soal yang ada di latihan bab yang ke-7. Ini kita lakukan dalam rangka untuk memurajaahi apa yang telah kita pelajari di bab yang ini, ya, bab beriman kepada qada dan qadar. Baik, langsung saja insya Allah kita baca dari soal yang pertama, ya. Bisa dibuka di halaman 189 berkaitan dengan definisi qada dan qadar menurut bahasa dan istilah. Untuk itu kita eh, minta tolong kepada jamaah nanti untuk jawab satu persatu, ya, dari apa namanya, soal-soal yang ada di sini. Mungkin bisa dimulai dari Abu Arkan. Tafadhal barakallahu fikum. Taufik barakallah. Baik, Ustaz. Nah, Nomor satu, sebutkan definisi qada dan qadar menurut bahasa dan istilah. Qada menurut bahasa memiliki beberapa makna yang berbeda menurut perbedaan struktur kalimatnya. Di antaranya berarti hukum atau hakam, artinya qada'a, yaqdi, qada, menghukumi, memutuskan. Yang berikutnya adalah perintah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Surat Al-Isra ayat 23. Berikutnya yaitu kabar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. Dan telah kami kabarkan, wahyukan kepadanya Nabi Lut perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Surat Al-Hijr ayat 66. Sedangkan yang dimaksud di sini ialah arti yang pertama. Adapun qadar maka ia adalah takdir, yaitu menentukan atau membatasi ukuran segala sesuatu sebelum terjadinya dan menulisnya di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara wa qaddara fiha aqwataha, dan dia menentukan padanya kadar dan makanan-makanan penghuninya. Surat Fusilat ayat 10. nah, baik. Berarti
Qadha itu memiliki 3 makna secara bahasa, yaitu hukum, perintah, dan kabar. Yang dimaksud dalam bab ini adalah makna yang pertama, yaitu hukum. Ketika dikatakan qadha Allah, maka maknanya adalah hukumnya Allah, ketetapannya Allah, seperti itu ya. Adapun qadar itu tadi yang dibacakan, bahwasanya qadar itu adalah penentuan dan pembatasan ukuran segala sesuatu sebelum dia terjadi dan penulisannya ya di Lauhul Mahfuz. Itulah yang dimaksud dengan qada dan qadar. Itu takdir. Nah, ahsanta barakallahu fikum. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 berikutnya, silakan untuk dijawab Ibu Endang. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ini belum familiar. Ah, Masih baru install lagi ini tadi, jadi ternyata pakai Zoom. iya Nomor benar berapa? pakai Zoom. Di Nomor berapa nomor Ustaz? Mohon maaf. halaman Nomor 189 nih. 189 nomor 2. Iya. Oh, langsung jawab. Apa makna beriman kepada takdir dan apa dalilnya jika iman kepada takdir itu wajib? Nomor 2, makna beriman kepada takdir yaitu membenarkan dengan sesungguhnya bahwa yang terjadi baik dan buruk itu adalah atas qada dan qadar Allah. Dalilnya Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Betul Kak Ustaz? Nah, cukup insya Allah. Dalilnya ada dalam surat Al-Hadid 22 sampai 23. Di situ Allah jelaskan tidak ada suatu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya segala apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan bukan hanya ditakdirkan tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskannya di Lauhul Mahfuz. Jadi semua perkara, semua kejadian itu sudah selesai ya takdirannya. Nah, ahsanti barakallahu fiki. Jazakillah khair. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, silahkan dibaca Ibu Ira, Ira Balikpapan di sini tertulis. Nah, Ibu Irawati berarti ya. Nah, Bismillah nomor Ira 3. Irawati. Nah, Apakah maksud keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah? Maksudnya segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia adalah berasal dari Allah. Sedangkan bagaimana? Bagaimana, Bu? maksud segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia itu berasal dari Allah. Itu ya Ustaz. Segera kebaikan, kenikmatan itu berasal dari Allah. Baik, untuk Sedangkan keburukan itu tidak keburukan dinisbatkan kepada Allah, ya bagaimana? karena itu karena dosa dan kemaksiatan manusia tersebut. Gitu ya. Baik, benar. Jadi kalau seandainya seorang manusia mendapatkan keburukan, maka keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyebabnya, dari segi sebabnya. Nah, ini gara-gara Allah ini gitu ya. Allah zalim sama kita, tidak boleh seperti itu. Tapi itu dinisbatkan kepada Allah dari penciptaan. Ya, sebagaimana kalau kita ambil contoh dari beberapa musibah bala yang menimpa di beberapa daerah di Indonesia saat ini, ya. Ini tidak bisa kita katakan Allah itu menzalimi ya warga di sana misalnya karena ada bencana alam. Tapi adanya bencana alam itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 79, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah. "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apa yang menimpamu dari keburukan maka itu berasal dari ulahmu. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menisbatkan semua keburukan yang terjadi pada diri manusia itu adalah karena ulah tangan mereka sendiri. Memang Allah yang menciptakan, sebabnya Allah, ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang menzalimi mereka, bukan. Tetapi karena manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri,
mereka melakukan suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan maha adilnya Allah, dengan hikmah dan ilmunya Allah, Allah siksa mereka atau Allah beri pelajaran mereka di dunia sebelum di akhirat. Seperti itu makna keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahsanti barakallahu fiik wa jazakillah khair. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, silahkan untuk dibantu dijawab. Di sini tertulis apa? Oh, ini Little Isa. Little Isa ini berarti Bu Siska ya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berapakah tingkatan iman kepada takdir? Ada 4. Sebutkanlah Nah, secara berurutan. Ada 4. Tingkatan pertama, iman kepada ilmu Allah. ya, Tingkatan kedua, mengimani bahwa Allah, iman kepada kitab. Tingkatan ketiga, kitab apa, Bu? kitab pencatatan kitab Catatan. Allah Nah, yang menulis dan mencatat takdir makhluknya di Lahul Mahfuz. nah, nah. Tingkatan ketiga adalah masyiah atau kehendak Allah secara iradah kauniyah dan iradah syariah. Baik, Tingkatan keempat adalah mengimani bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada kholik selainnya dan tidak ada rob selainnya. Masya Allah. Demikian Pak Ustadz. Masya Allah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Mumtaz ya. Jadi untuk tingkatan takdir, itu sebagaimana yang tadi dijawab oleh Bu Siska, tingkatannya ada 4. Ya, Ibu-ibu sekalian ya. Dalam mengimani takdir, tingkatannya ada 4. Yang pertama, urutannya adalah mengimani dengan seyakin-yakinnya Allah mengetahui ya segala sesuatu. Kan urutannya kan ilmu, penulisan, kehendak, penciptaan. Ya. Penciptaan akan suatu hal itu urutan terakhir. Jadi kita katakan sebelum Allah Subhanahu wa taala ya semua hal baik atau buruk Allah tahu dulu ya. Allah terlebih dahulu mengetahui bagaimana kalau seandainya Allah ciptakan itu, apakah dia akan taat ataukah dia akan membangkang, Allah Maha tahu. Kemudian setelah Allah tahu, Allah catat itu di Lauhul Mahfuz. Itu tingkatan yang kedua. Setelah Allah ketahui, Allah catat, lalu kemudian Allah kehendaki, Allah ACC, Allah izinkan itu untuk terjadi, dan yang keempat barulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu. Dan kita sudah ulang-ulangi bahwasanya semua hal baik dan buruknya itu Allah yang menciptakan. Tidak boleh kita pisahkan hal-hal yang baik itu Allah yang ciptakan, sedangkan yang buruk bukan Allah yang ciptakan. Karena ini ya adalah seakan-akan di dunia ini ada 2 ilah, ada 2 Rabb, ya. Semua sama. Allah yang menciptakan Nabi Musa, Allah juga yang menciptakan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Muhammad, Allah juga menciptakan Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala Maha Mencipta. Kenapa Allah menciptakan Abu Jahal? Ya, karena Allah sudah tahu. Ini urutannya yang pertama. Allah Maha mengetahui, ya. Abu Jahal itu memang ketika diciptakan dia akan membangkang. Kemudian dengan adanya Abu Jahal itulah ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Muhammad, mengangkat derajat orang-orang mukminin, mengangkat derajat para sahabat dengan adanya orang-orang kafir. Ini berarti kembali kepada ilmu dan hikmahnya Allah. Dan perlu kita garis bawahi dalam hal-hal yang seperti ini, sebagaimana kita selalu ingatkan, kaidah dalam memahami bab takdir adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditanya akan apa yang Allah lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya ya tentang apa yang telah mereka lakukan di dunia. Tidak akan ada yang menyidang Allah ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik yang menciptakan semua, mengumpulkan, menghidupkan, mematikan, mengurusi ya, menguasai, memiliki semua alam semesta ini. Yang menyidang kita itu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menanyakan kenapa Allah seperti dan kenapa Allah seperti itu. Sehingga kewajiban bagi seorang manusia adalah mengimani setiap apapun yang sampai kepada dia dari informasi wahyu. Apa yang Allah perintahkan dia jalankan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dia tinggalkan.
Sesimpel itu ya. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk kepada semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu, sesuatu yang tidak masuk dalam nalar kita, akal kita, ya, menerka-nerka, menebak-nebak kira-kira apa hikmahnya, ya. Kalau memang tidak mampu untuk kita terka, tidak perlu kita berusaha untuk memahaminya. Tidak perlu kita sampai takalluf, ya, membebankan diri dalam memahami sesuatu yang memang kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hal itu. Banyak sekali dalam perkara-perkara gaib, ya, kita tidak bisa menalarkan hal itu. Sehingga orang mukmin itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memprioritaskan keimanan, sesuatu yang tidak sampai pada akal mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka capai dengan nalar mereka, tapi mereka imani. Itulah kelebihan orang-orang mukminin, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik, itu untuk jawaban nomor nomor 4 ya, berkaitan dengan tingkatan iman kepada takdir. Baik, kemudian nomor 5, silahkan dibantu jawab Ibu Juniba. Ibu Juniba bersama kita sekarang. Baik, kalau belum ada, Ibu Meti berarti. Masya Allah. Ibu Meti, fadhali. Afwan Ustadz, ini lagi Bu Umu Fatir ada beberapa yang masuk belum bisa, jadi saya lagi ngubungin, lagi menjawab itu. Afwan ya, sebentar. Ada yang bisa masuk, nggak bisa, nggak kedengeran suara Ustadz, saya lagi menjawab. Ya baik, saya sebentar. Oke, nah. Nah, nomor berapa saya tadi Ustadz? Nomor 5 ya? Nomor 5 ya. Baik. Apakah makna sabda Rasulullah tentang anak-anak yang musyrik? Allah lebih mengetahui apa yang mereka lakukan. Apa nih jawab? Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan ketika dia diciptakan. Di sini dia Allah menciptakan mereka. Dalil ini menunjukkan ilmu Allah Ta'ala, penguasaannya terhadap segala sesuatu yang hadir atau yang gaib, yang telah lalu dan yang akan datang, apa yang tidak ada, sebagaimana seandainya ada, semua itu sangatlah jelas baginya. Begitukah jawabannya? Wa ta'ala itu segala hal, segala sesuatu. Allah itu bukan hanya mengetahui sesuatu yang lalu dan sesuatu yang akan datang. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui, ya, sesuatu yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, bagaimana dia akan terjadi. Itu menunjukkan akan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini kasusnya anak-anak orang musyrikin, ya, mereka ini, ya, mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masa taklif, ya, sebelum mereka balik, ya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya bagaimana kondisi mereka, apakah mereka akan masuk ke dalam surga ataukah mereka akan masuk ke dalam neraka, kan seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam a'lamu bima kanu amilin. Allah Maha mengetahui atas apa yang akan mereka lakukan. Seandainya mereka masih dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena sesuatu itu tidak akan terjadi, ya. Kenapa? Karena itu mereka sudah mati, ya. Mereka sudah meninggal dunia. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan mereka untuk hidup, apa yang akan mereka lakukan itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini, ya, dijadikan landasan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui suatu kejadian yang tidak pernah terjadi, seandainya terjadi akan bagaimana. Nah,
Itu untuk jawaban nomor 5. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Silakan untuk pertanyaan nomor 6 dibacakan oleh Ibu Mira Amaliana. Silakan dijawab Ibu Mira. Mungkin masih butuh ini ya, adaptasi untuk aplikasi Zoom-nya karena terbiasa pakai Google Meet ya. Ya Ustadz, ini lagi banyak yang ada yang nggak bisa dengar namanya. Saya lagi nanya juga nih, bantu. Tuh Mira tekan. Dan Mana moodnya nih? gimana? Moodnya di Mute-nya di mana? bagian bawah sebelah kiri, Sebelah pojok kiri. sebelah kiri ya. Sebelah kiri pojok. Ini juga ya satu mufatir juga begitu, belum bisa. Masya Allah. Adaptasi, Masya Allah. Oh ya. Bismillah. Apakah catatan takdir bertentangan dengan perintah dan larangan? Mengapa? Saya nggak tahu jawabannya, Ustaz. Baik, nah. Ini pertanyaan lumayan nih. Pertanyaannya lumayan berbobot ini. Ya dah, kalau Iya, begitu saya lemparkan kepada jamaah semua. Kira-kira iya, ada yang bisa bantu iya. jawab nggak? Bisa saya, Ustadz, coba. Ya, Apakah agak catatan berat ini memang. saya coba Ustadz Nah, dikoreksi ya silakan. Ustadz. Nah, Apakah catatan takdir bertentangan dengan perintah dan larangan? Mengapa? Tidak ada pertentangan karena catatan takdir adalah agar manusia tidak hanya berdiam saja menerima takdirnya. Manusia harus memilih apa yang menjadi tujuannya sendiri dan bagaimana manusia mampu untuk menahan diri dalam larangan Allah. Dan bagaimana manusia untuk memaksakan diri mengikuti perintah Allah. Walaupun takdir sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, namun usaha manusia untuk menahan nafsu pada larangan Allah adalah perintah Allah. Begitu Kak Ustadz. nah, Masya Allah itu jawaban yang tepat ya. Jadi memang manusia ini dia pada dasarnya tidak akan pernah mengetahui apa catatan takdir baginya kecuali takdir itu sudah terjadi. Sehingga memang dalam bab-bab yang tadi yang kemarin kita bahas ya, seseorang itu tidak boleh dia berhujjah menggunakan hujjah takdir dalam maksiat yang dia lakukan. Dengan mengatakan saya melakukan maksiat ini karena memang sudah takdirnya. Ini tidak dengan alasan takdir karena maksiat yang dia lakukan. Jadi apa yang disebutkan itu sudah benar bahwasanya manusia itu memiliki dua pilihan. Dia mau pilih yang mana ini? Allah kasih dia kemampuan, Allah kasih dia juga kemauan. Jadi selain kemauan ada kemampuan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Jadi itu kembali kepada manusia. Mau taat atau mau maksiat, ya, itu kembali kepada manusianya. Sehingga apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz itu tidak akan pernah bertentangan ya dengan apa yang dilakukan oleh manusia, ya. Apa yang dia lakukan itu akan sama, hanya saja dia tidak akan pernah tahu, ya. Dan kita semua di sini ya itu adalah mafatihul ghaib, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan dari kita. Kewajiban kita itu bukan untuk mencari tahu kira-kira takdir saya ini seperti apa. Kira-kira ini saya ini akan berujung seperti apa. Tapi kewajiban kita itu adalah yang disebut dengan iradah syariahnya Allah. Keinginan Allah sesuai syar'i. Perintah Allah yang ada dalam Al-Quran maupun melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan kita salat, ya. Jangan kita dipusingkan kira-kira ini saya ditakdirkan sama Allah termasuk orang yang menjalankan sholat atau tidak ya.
Itu tidak usah dipikirkan. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana menjalani perintah Allah yang sampai kepada kita. Allah perintahkan kita berpuasa. Bukan kita disibukkan, kira-kira saya ini ditakdirkan sama Allah menjadi orang yang menjalankan puasa atau tidak. Nah, kan banyak yang terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini. Dia menerka-nerka takdir Allah kepadanya, disibukkan untuk memikirkan sesuatu yang memang tidak akan pernah dia ketahui. Cukup seorang mukmin itu apa yang sampai kepada dia dari larangan, dia jauhi. Apa yang sampai kepada dia dari perintah, dia lakukan. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ahsanti barakallahu fiik. Nah, untuk pertanyaan nomor 7, tadi yang 6 sudah dijawab oleh Ibu Nurleli ya. Untuk Ibu Mira, kira-kira bagaimana? Nomor 7. Apakah dari masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa difahami adanya paksaan? Nah, Tidak, apakah Allah memaksa? tidak. Tidak. Apakah Allah memaksa Fir'aun untuk menjadi orang kafir? Itu kan Ya, pertanyaan seperti tidak. itu ya. Iya. Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Mengapa? Karena tiada suatu Hilang suaranya Ibu. belum jawab tadi. Oh, belum dijawab. Nah, kenapa kira-kira Allah Subhanahu wa taala itu ya Karena takdir baik tidak dan buruk memaksa Fir'aun? pilihan baik dan buruknya adalah pilihan manusia itu sendiri. Benar ya. Allah Subhanahu wa taala itu sudah berikan berbagai fasilitas kenikmatan yang luar biasa kepada Firaun ya. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, ya, dia punya jabatan yang sangat tinggi, ya, dia punya kekayaan yang sangat luar biasa banyaknya, harta yang melimpah, ya, kenikmatan yang luar biasa, ya. Terus ditambah sama Allah Subhanahu wa taala, dia diutus kepadanya Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Sehingga pilihan itu memang benar-benar berada di tangan Firaun. Dia mau mana ini? Dia mau taat atau mau ya bermaksiat kepada Allah? Dia mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla atau dia mau membangkang kepada Allah? Ya, tidak ada paksaan di situ. Ya, Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyampaikan. Nabi Musa datang kepada Firaun itu tidak dengan senjata, tidak dengan memerangi. Ya. Bahkan mereka lah yang kemudian diperangi dan dikejar oleh Firaun. Itu berarti langkah yang Fir'aun inginkan, jalan yang Fir'aun pilih. Dia mau menjadi orang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan siksaan bagi dia di dunia dengan ditenggelamkannya dia, itu bukan sama sekali bentuk kezaliman Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun. Nah, ini nanti bisa dikiaskan ke semua permasalahan, ya. Kisah Fir'aun ini bisa kita kiaskan ya analoginya kepada semua permasalahan. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang menimpa manusia ya dari berbagai hal ya yang sedang ramai ini bencana alam ya. Begitu juga dengan hal itu ya. Itu bukan bentuk kezaliman Allah Subhanahu wa taala ya. Itu atas apa yang dilakukan oleh manusianya. Manusia melakukan suatu hal yang Allah murkai, Allah hukum. Bentuk hukuman Allah itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Yang taat maupun yang membangkang semuanya mendapatkan ya keadilan dari Allah Subhanahu wa taala atas pahala dan dosa, atas kenikmatan dan adab siksa. Nah, barakallahu fiik wa jazakillah. Kemudian nomor 8. Silahkan dibantu untuk dijawab Ibu Abu Arkan lagi berarti ya. Lagi kembali ke Abu Arkan, silahkan. Nah, Ustaz. Nomor 8. Apakah penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu berarti meniadakan kemampuan hambanya? Jelaskan dengan dalil.
Iya Ustadz. Bagaimana? Coba. Apakah penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah segala sesuatu berarti meniadakan kemampuan hamba? Iya Ustadz ya. meniadakan kemampuan hamba. Apa dalilnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Eh, segala sesuatu? Mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Tiada khalik selainnya dan tiada Rob selainnya. Hal ini berdasarkan dalil-dalil, yaitu firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 62 yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Berikutnya dalam surat Al-Furqan ayat kedua, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Berikutnya Nah, firman berarti Allah, itu dalil-dalil apa? Itu dalil-dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq mencipta ya. menciptakan segala sesuatu. Dan yang di sini yang ditanyakan, kalau kita sudah sepakat Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, apakah itu berarti meniadakan kemampuan hamba? Nah, Ustaz, Dari sisi apa itu? dari sisi penciptaan. Berarti Karena manusia tidak punya kemampuan apapun, dia hanya menjalani apa yang ditakdirkan. dari segi hal penciptaan ya Ustaz ya. Hmm. Dalam penciptaan iya Ustaz. Tidak dalam penciptaan hamba tidak mampu melakukannya Ustaz. Berarti kalau tidak mampu terpaksa. Oh, enggak ya. Apa Ustaz? Tolong mau dijelaskan Ustaz. Baik. Itu Saya tadi coba ada sebentar satu. ya Ustaz, saya coba ya. Nah, silakan. Artinya di sini seseorang itu Allah beri kemampuan untuk bisa memilih. Makanya nanti tidak terjadi adanya pemahaman Jabariyah ataupun Qadariyah. Karena Allah berikan kemampuan akal untuk berpikir bagi seseorang untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Begitu Ustaz, yang saya pahami. Baik. Baik, itu bagus jawabannya. Jadi untuk Ustaz, boleh memahami, saya jawab juga nggak Ustaz? silahkan. Nah, Tapi silahkan. dikoreksi ya Ustaz. Nah, silahkan. Nah. Apakah penciptaan Allah terhadap sesuatu berarti meniadakan kemampuan hamba? Jelaskan dengan dalil. Tidak. Berarti manusia tetap setiap orang pasti merasa bahwa ia mampu melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya. Karena setiap penciptaan Allah terhadap sesuatu adalah untuk menguji umatnya dengan kadar kemampuan yang bisa dilakukan manusia. Yang kalau dikerjakan berdasarkan kekuatan dan ikhtiar yang sudah dianugerahkan Allah kepada manusia seperti dalil di Al-Mulk ayat 2. Supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Jadi Allah tidaklah meniadakan kemampuan hambanya. Begitukah Ustaz? Nah, jadi ya, kalau ditanya apakah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan segala sesuatu berarti meniadakan kemampuan hamba? Karena kalau kita katakan ya Allah Subhanahu wa taala maksudnya hamba itu nggak punya kemampuan, berarti kan dia terpaksa. Kalau kita katakan manusia itu terpaksa menjalani takdir, berarti kan ini kembali kepada pemahaman Jabariyah bahwasanya manusia itu hanya menjalankan ya ketetapan, keputusan, takdir, hukum yang telah Allah tetapkan. Jadi jatuhnya Fir'aun itu dia tidak bersalah. Kenapa Fir'aun tidak bersalah? Karena Fir'aun itu hanya menjalankan takdirnya. Nah, itu kan yang dikatakan oleh orang-orang Jabariyah. Iblis juga tidak salah. Kenapa? Karena iblis itu tidak mempunyai kemampuan, gitu kan, untuk menjalani takdirnya, karena Allah sudah mentakdirkan dia sebagai seorang yang bermaksiat kepada Allah. Tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami poin ini, kita harus memahami dengan baik urutan takdir. Di awal tadi sudah saya singgung, untuk urutan takdir, itu penciptaan Allah, itu nomor 4. Ya. Kemudian kehendak Allah, ACC-nya Allah, izinnya Allah agar itu terjadi, itu nomor 3. Sedangkan yang mendahului itu semua adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebelum Allah menciptakan, sebelum Allah ACC itu terjadi, Allah terlebih dahulu tahu ya yang namanya Fir'aun itu ketika Allah berikan kenikmatan, ketika Allah berikan kehidupan, ketika dia kemudian dipertemukan Nabi Musa, disuruh untuk taat, dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak disalahkan Allahnya, tapi disalahkan Fir'aunnya, gitu kan? Karena dia ini memang ya adalah makhluk yang tidak akan pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya, makanya dalam Quran kan dibahas, seandainya orang-orang kafir itu kan mereka berandai-andai, seandainya mereka dikembalikan hidup di dunia pun mereka tidak akan pernah untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah merasakan nih adab kubur. Mereka sudah merasakan bagaimana ya perihnya alam barzakh. Tapi ketika mereka dikembalikan ke dunia, walaupun mereka merengek-rengek di alam barzakh untuk dikembalikan dan berjanji akan mengamalkan amal saleh, tidak akan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah tahu itu. Modelnya mereka itu akan seperti itu. Ya. Lalu kemudian setelah Allah tahu, Allah tulis, Allah izinkan itu terjadi karena hikmah yang Allah ketahui. Yang dimana diantaranya yang dapat kita pahami, ya. Mungkin ada hikmah-hikmah yang tidak dapat kita pahami. Di antara yang dapat kita pahami, dengan adanya orang-orang kafir itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang mukminin. Ya. Dengan adanya orang kafir, adanya ya berbagai macam syariat di dalam Islam. Ya. Adanya Abu Jahal, adanya Abu Lahab, ya, itu mengangkat derajat para sahabat dengan syariat qital, perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan mereka. Kalau tidak ada orang kafir, tidak ada amalan syariat itu. Ya, jadi Allah tetap ciptakan mereka itu, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui atas segala sesuatu dari hikmah-hikmah yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Jadi banyak sekali alasan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ya tetap ciptakan orang-orang kafir. Kalau Allah inginkan, maka dalam Al-Quran kan banyak ayat-ayat mengatakan, kalau Allah ingin ya semua manusia itu untuk beriman, Allah akan lakukan. Tapi karena memang ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ya simpan. Allah Subhanahu wa taala jadikan hal itu adalah hal yang gaib yang tidak dapat kita ya dapati, pahami secara sempurna 100%. Dan tadi yang sudah kita sebutkan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan, tapi manusialah yang ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Sehingga penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan adanya orang-orang yang kafir, ya, itu sama sekali tidak meniadakan sama sekali tidak meniadakan kemampuan mereka untuk taat. Ya, sama sekali tidak meniadakan kemampuan mereka untuk taat. Mereka diberi kemampuan oleh Allah, akal. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala basirah. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan untuk beramal. Dua jalan di hadapan mereka. Ada jalan keimanan, ada jalan kekufuran, tapi mereka memilih jalan yang kufur sehingga Allah Subhanahu wa taala adab mereka atas pilihan mereka itu. Seperti itu ya. Baik, ada yang mungkin mengganjal atau belum dipahami, silahkan ditanyakan. Saya Ustadz, artinya bertanyanya begini Ustadz, berarti yang harus dipahamin kaidah dalam memahami takdir ini, penciptaan itu adalah yang terakhir ya Ustadz, dibalik Nah, ya, ya, dibalik ya Ustadz. penciptaan itu Jadi terakhir, urutan ilmunya yang paling dulu, terakhir. urutan terakhir. Artinya karena Allah sebelum menciptakan tuh Allah menciptakan dengan ilmunya Allah ya Ustadz. Dengan ilmunya Allah. Dengan ilmunya Allah, Allah mengetahui manfaat mudaratnya apa yang Allah ciptakan, begitu ya Ustadz. Nah, sahih. Artinya bahasa saya itu begini Ustadz. Tadi kan Ustadz sebelum tadi ada yang menjawab bahwa yang dengan kemampuan, dengan kemauan ada di sana itu kita kembali kepada diri kita masing-masing, kita tidak memikirkan terlalu dalam, saya ini diciptakan Allah, apa nih, tidak demikian. Tapi kita masuk kepada takdirnya Allah yang dengan syariatnya Ustadz ya. Begitu Kak Ustadz memahaminya. Afan, tiba-tiba mati lampu. Sebentar. Afan.
Nah, bagaimana Saya tadi? begitu. Tolong Maksudnya, diulangi. maksudnya gini, kalau kita kembali kepada diri kita, penciptaan Ya, diri kita, nih saya tidak boleh berpikir saya ini diciptakan Allah termasuk yang masuk apa ahli surga atau neraka gitu ya. kan. Nah, Tetapi kita masuk kepada yang tadi Bu Siska bacakan adalah tingkat-tingkatan hmm, beriman gitu ya Ustadz, masuk ke ya, kehendaknya Allah yang syariat itu Ustaz ya, kita ya. lakukan saja apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang larang, begitu ya Ustaz memahaminya Iroda syariah gitu kan ya. ya Nah, dari syariah ya, seperti itu ya karena Ustaz, artinya ya tidak kita berdalam mm, dalam memikirkan apa nih yang tertulis di Lauhul Mahfuz tentang diri saya, tidak demikian ya Ustaz. iya, benar. Kita itu tidak pernah dituntut untuk menebak-nebak, menerka-nerka dan memastikan kira-kira akhir kita itu endingnya seperti apa, ya. Apakah orang yang menjalankan sholat atau orang yang meninggalkan sholat, gitu kan? Tapi yang kita tahu, Allah perintahkan kita sholat, udah itu saja. Kita tidak akan pernah tahu apa yang Allah takdirkan atas kita, ya, berkaitan dengan sholat. Apakah kita akan meninggalkan sholat atau kita akan istiqomah sholat sampai kita mati. Ya, kita nggak tahu itu. Takdir itu kan sesuatu yang gaib kan. Ya. Tapi yang kita tahu secara pasti Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita sholat. Nah, kita ini kan punya kemampuan untuk sholat. Kita diberikan akal sama Allah. Ini saya kira-kira mau menjadi orang yang melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat. Ya. Setelah kita membaca dalilnya, setelah kita mempelajari hukumnya, kita gunakan akal kita, baik saya akan menjadi orang yang melakukan sholat. Gitu kan? Nah, sehingga hingga nanti ketika dia sudah meninggal dunia, barulah dia tahu di situ. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dalam hidupnya dia untuk menjadi orang yang menegakkan salat. Ya, karena manusia itu dalam bab takdir tidak akan pernah mengetahui takdirnya secara pasti kecuali sesuatu itu sudah terjadi. Ya, begitu juga dengan ya yang lainnya selain itu tentang rezekinya, ya apa yang sudah dia manfaatkan, apa yang sudah dia makan, apa yang sudah minum, barulah dia tahu, "Oh, itu rezeki saya," gitu kan. Adapun yang masih di rekening kita, itu kan kita tidak tahu, bisa jadi rezeki orang lain gitu kan, belum kita manfaatkan gitu kan. Itu juga dengan jodoh gitu kan. Apa yang sudah terjadi, kita sudah menikah baru tahu, "Oh, itu jodoh saya." Gitu. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaik. Nah, Afwan Ustaz, berikutnya pertanyaan. Nah, Afwan bagaimana? Ustaz, mohon diluruskan nih, Ana tadi terlalu concern itu ya dengan yang tingkat keempat nih, yang mengimani bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, tiada khalik selainnya gitu ya. Jadi di situ disimpulkan bahwa Ya, memang tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Tapi kemampuan itu kembali benar. kepada kemampuan hamba Ustaz berarti ya. Kemampuan hamba untuk memilih karena Allah sudah menurunkan syariatnya gitu ya, menurunkan Rasul untuk apa namanya menyampaikan Al-Quran wa Sunnah gitu, menyampaikan hujah bahwa di situ manusia bisa apa memilih ya, di situ maksudnya di manusia itu bisa Benar. Ya, bisa memilih manusia itu mana yang tetap akan dia memiliki ya, akal, mana yang dia ikuti gitu, mana akalnya benar. sehat apa enggak gitu gitu Ustaz ya. Ya, jadi manusia itu dalam bab takdir, ya, satu hal yang harus kita yakini, manusia itu memiliki pilihan, ya. Allah berikan dia pilihan. Karena kalau kita tidak menetapkan hal ini, berarti kan ya image-nya itu Allah memaksakan. Nah, itulah pemahaman orang Jabariyah, ya. Allah itu memaksakan kita untuk menjalani skenario yang telah Allah buat, gitu kan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita pilihan. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan bagi kita mau yang mana gitu kan. Dan untuk menjawab jawaban itu Allah bekali kita dengan akal. Nih saya kasih kamu akal gitu kan. Saya kasih kamu ya apa namanya kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk melakukan amalan. Di depanmu ada dua jalan, silahkan pilih yang mana. Di luar itu Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan fasilitas apa? Allah turunkan Alkitab. Allah turunkan ya kitab suci. Allah turunkan pedoman, buku yang dapat dibaca sama kita. Kita pelajari, kita dalami, ya, kita kaji, dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita rasulnya. Ya, setiap umat itu kan ada rasulnya.
Jadi bukan hanya Allah itu mengirimkan kitab, tapi juga mengirimkan Rasul yang menjelaskan tentang isi kitab itu. Isi Al-Quran kalau kita berarti ya umat Nabi Muhammad SAW. Allah itu bukan hanya memberikan kepada kita Al-Quran, tapi Allah juga mengutus kepada kita Nabi Muhammad. Yang dengannya kita dapat mengetahui apa sih yang Allah inginkan dari kita. Jalannya ada dua nih di depan saya. Mana jalan yang Allah ridhoi? Oh, jalan yang kanan. Tapi jalan yang kanan, ya jiwanya mulai membisikkan. Jalan kanan tuh jalan yang capek, jalan yang penuh dengan keletihan, jalan yang penuh dengan pengorbanan. Udahlah, yang santai-santai saja. Jalan yang kiri. Tambah lagi dengan setan yang membisikkan, ya. Waswisu fi sudurin nas, ya. Baik itu setan dari manusia maupun jin gitu kan. Bisikan lagi istrinya, bisikan lagi suaminya, bisikan lagi anaknya, bisikan lagi tetangganya, temannya, terbawa oleh lingkungan pengaruh. Akhirnya dia tahu itu jalan kanan, jalan menuju surga, tapi dia pilih jalan menuju ke neraka, jalan yang kiri. Nah, apa yang dia, ya, manusia ini pilih, itu dari dulu Allah sudah tahu, gitu loh. Ya, ya. Apa yang dia pilih saat itu, ini kan ada dua jalan nih. Dia pilih yang ke kiri dengan penuh pertimbangan yang dia pikirkan. Dia sudah tahu kanan itu menuju surga, kiri itu menuju neraka, tapi dia langkahkan kakinya ke kiri, pilihan dia itu sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui. Jauh sebelum Allah ciptakan dia, ya. Jauh sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Makanya itu dulu harus kita pahamin. Ini basic kita nih, yang pertama Allah Maha tahu dulu. Dalam bab takdir itu urutannya harus urut. Yang pertama Allah Maha mengetahui. Allah tahu. Ya. Ketika Allah berikan pilihan, dia akan pilih yang ini, Allah tahu. Lalu kemudian Allah catat di Lauhul Mahfuz. Lalu kemudian Allah izinkan itu terjadi masyiah. Ya. Masyiah ini berarti kan iradah kauniyah. Walaupun Allah ya tidak suka, Allah tidak ridho, tapi Allah izinkan itu terjadi. Lalu kemudian yang terakhir baru Allah ciptakan. Maka dalam ayat kan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kalian dan juga ciptakan amalan-amalan kalian. Jadi apa yang kita lakukan itu Allah juga yang ciptakan. Apakah kita bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa kita menyalahkan Allah. Allah ciptakan itu kenapa? Ingat, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah tahu nih kita akan melangkah kemana tuh Allah tahu. Dan langkah kita itu Allah Subhanahu wa taala tidak paksa kita. Itu murni keinginan diri kita. Itu murni apa namanya? Pilihan hidup kita. Orang sudah tahu nih yang tempat pengajian di mana gitu kan? Yang tempat taklim di mana? Tahu dia. Tempat ibadah masjid di mana? Tahu. Ya. Dia juga tahu mana nih tempat maksiat, tahu. Hatinya lebih condong kepada tempat maksiat. Ditambah lagi dengan temannya, ditambah lagi dengan pergaulannya, ditambah lagi dengan lingkungannya. Dia pilihlah jalan itu. Ketika dia pilih jalan itu, ya mungkin kita baru tahu sebagai manusia, oh si fulan ya bermaksiat, kita baru tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui itu. Jauh sebelum Allah ciptakan dia, ciptakan kita, dan ciptakan alam semesta ini. Sehingga ketika Allah menciptakan, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala suka hal itu. Ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui di awal dia akan melakukannya, ya. Dan dia akan tetap berada di jalan itu. Ya, wallahu taala. Ada lagi yang ditanyakan berkaitan hal ini. Ini alhamdulillah nih dengan pertanyaan-pertanyaannya akhirnya membuat kita mulai memahami bab ini dengan baik insya Allah, agar tidak masuk ke dalam qadariyah, pemahaman qadariyah dan pemahaman jabariyah. Ya. Kalau qadariyah itu kebaliknya dari jabariyah. Ya. Qadariyah itu dia memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya sama sekali tidak memiliki peran dalam kehidupan manusia. Dalam arti kata, Allah itu tahu suatu kejadian terjadi setelah kejadian itu terjadi.
Ya, sebelumnya Allah nggak tahu. Ya, benar-benar ya manusia itu dialah yang apa namanya memberikan apa namanya sumbangsih terbesar dalam kehidupan. Allah sama sekali tidak ada kaitannya. Nah, itu dikatakan oleh orang-orang Qadariyah. Ya, jadi orang Qadariyah itu menitik beratkan kepada manusianya, gitu ya. Orang-orang Jabariyah menitik beratkan kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala kata orang-orang Qadariyah itu, tidak mungkin Allah itu menginginkan suatu keburukan. Itu hujah mereka. Jadi yang menciptakan kekufuran, kezaliman, keburukan itu bukan Allah. Ya. Siapa yang menciptakan manusia itu sendiri? Ya. Sehingga memang ada dua ilah di pemahaman. Makanya kenapa orang Qadariyah itu disamakan pemahaman dengan orang Majusi, karena orang Majusi juga meyakini ada dua ilah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan manusia itu memiliki pilihan atas ya kehidupan dia. Tapi pilihan dia yang dia pilih itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan. Allah tidak ACC. Kenapa? Karena tidak mungkin ada yang terjadi di kerajaan Allah dan Allah tidak mengetahuinya. Karena Allah mengetahuinya, Allah izinkan dan Allah ciptakan. Berbeda dengan pemahaman Qadariyah tadi, ya Allah itu ada yang Allah tidak tahu. Nah, ini kan berarti kan ya kontradiksi terhadap tauhid rububiyah, keesaan Allah dalam rububiyahnya. Bagaimana Allah dikatakan sebagai penguasa alam semesta kalau di alam yang Allah kuasai terjadi sesuatu yang Allah tidak ketahui? Tuh ya, jadi pembahasan-pembahasan ini memang harus banyak didiskusikan sehingga kita paham. Ini adalah pemahaman yang benar dalam bab takdir. Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah sehingga kita tidak salah dan menyeleweng dari pemahaman yang dibenarkan Allah taala alam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasannya. Amin wa iyyakum barakallahu fiik. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 9. Silakan dibantu dijawab oleh Bu Endang. Nah, Nomor 9. Sebutkan macam-macam takdir dan apa dalil takdir yang umum. Macam-macam takdir. Ada takdir umum, ada takdir azali, takdir umuri, takdir sanawi atau tahunan, takdir yaumi atau harian. Dalil takdir surat Al-Hadid ayat 22 dan hadis riwayat Muslim nomor 4 2044. baik, itu namanya takdir azali. Dan di mana takdir azali atau takdir umum ini adalah takdir yang Allah tetapkan meliputi segala hal sebelum terciptanya langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi Allah tetapkan. Nah, itu takdir itu saat itu itulah disebut dengan takdir azali atau takdir umumi. Kemudian takdir kedua adalah takdir umuri. Itulah yang Allah tetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh di janin ibu kita, ya. Di apa namanya rahim ibu kita. Ketika ruh itu ditiupkan, nah disitulah penetapan takdir yang disebut dengan takdir umuri. Dan yang ketiga adalah takdir yang ditetapkan di setiap malam Lailatul Qadar, itu adalah takdir sanawi, dan berikutnya adalah takdir yaumi, yaitu adalah takdir yang ditetapkan setiap harinya. Dan takdir yaumi, takdir sanawi, takdir umuri itu adalah ya penjabaran dari takdir azali. Ya, itu bukan sesuatu yang dirubah, tapi sesuatu yang dijabarkan lagi ya. Pendetailannya, perinciannya itu ada di 3 takdir tadi. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Kemudian untuk pertanyaan nomor 10, silakan dibantu untuk dijawab Ibu Ira. Nah, Apakah dalil yang menunjukkan adanya takdir umuri dan apa pula manfaatnya?
takdir umuri, takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya. Itu ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya ini Bukhari dan Muslim. Hadis tentang apa? Penciptaan manusia itu yang ditiupkannya ruh dalam kandungan itu ya. Ya, benar. Itu adalah hadis yang menunjukkan tentang dalil apa? Takdir umuri. Dalil umuri, takdir umuri. Lalu apa manfaatnya? Manfaat dari takdir umuri? Manfaatnya itu Dijelaskan di situ, ada jawabannya. Dikatakan takdir ini lebih khusus dari yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi lebih khususnya maknanya berarti lebih terperinci begitu kan? Ya, lebih penjabarannya lebih detail. Karena memang ketika takdir umur ini ditetapkanlah apa yang dalam hadis disebutkan ya 4 perkara, rezekinya gitu kan, ajalnya, sengsara atau bahagianya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillah khair Ibu. Berikutnya nomor 11. Pertanyaan nomor 11 silakan dibantu untuk dijawab Ibu Ita. Ita Paramita. Nah, Ya, Ustaz. Sebutkan beberapa manfaat beriman kepada qada dan qadar. ya. Manfaatnya untuk mengetahui sesuatu yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala dari mereka, yaitu ilmu gaib yang diimani oleh orang-orang yang bertakwa dan menyerahkan hakikatnya kepada ilmu Allah yang maha luas dan maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki pasti terjadi. Begitukah, Ustaz? Nah, beberapa manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama diantaranya menjadikan kita lebih ridho atas takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Kenapa lebih ridho Ustadz? Karena kita tahu yang menetapkan takdir kita itu ya bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik, ya. Zat yang maha berkuasa, zat yang maha kuat, zat yang maha ya mampu melakukan segala hal. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya dengan keimanan kita, dengan kebaikan kita, tidak mungkin Allah balas dengan keburukan. Jadi kalau seandainya seseorang dia sudah beriman kepada Allah, ya kemudian dia sudah mengamalkan amalan saleh, dia sudah bertakwa, dia sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan, sudah menjauhi apa yang Allah larang, kok hidupnya sengsara, kok hidupnya kemudian susah sekali, ya hidupnya kemudian ya dari segi ekonomi itu sangat sempit sekali. Nah, di sini dengan memahami bab takdir, dia akan lebih mampu untuk ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah inginkan darinya dengan kemiskinan ini, Allah inginkan darinya kebaikan, ya. Berapa banyak orang yang kemudian tidak memahami hal-hal ini, ya, akhirnya dia menyalahkan Allah. Dia katakan apa ya Allah? Saya sudah menyembahmu, saya sudah beriman kepadamu, saya sudah melakukan apa yang engkau perintahkan, tapi kenapa engkau ya segitu kejamnya kepada hidupku? Engkau memberikan aku musibah ini disebutkan akhirnya dia menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ridho. Lihat bagaimana ketidakpemahaman seseorang kepada bab takdir menjadikan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bab takdir ini berkaitan dengan apa? Tauhid rububiyah ini ya. Dia berkaitan dengan bagaimana kita ini meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita, bukan yang kita butuhkan. Mungkin kita butuhkan ini, itu. Tapi bisa jadi itu semua bukan hal yang baik untuk kita. Bisa jadi ketika kita lakukan itu, ya, itu malah menjadi bala, itu malah menjadi ya musibah bagi kehidupan kita. Allah itu selalu memberikan kepada kita yang terbaik, ya. Bukan yang kita butuhkan, tapi bukan yang kita mau, tapi apa yang kita
yang kita butuhkan hakikatnya di dunia dan di akhirat ini. Itu kurang lebihnya ya berkaitan dengan manfaat beriman kepada takdir yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadikan seseorang itu ya apa namanya? Tidak menyombongkan dirinya ya, menjadi pribadi yang tawadhu. Dia tahu apa yang dia miliki dari kekayaan, apa yang dia miliki dari kepintaran, kecerdasan, itu semua takdirnya Allah. Allah yang menentukan, bukan dia yang mendapatkan semua itu dari usaha kerja kerasnya. Sebagaimana Qarun itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya yang sombong, innama utituhu ala ilmin indi, kata dia. Saya mendapatkan kekayaannya karena karena kerja kerasku, ya. Dia tidak menisbatkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala hancurkan kekayaan, Allah hancurkan jabatannya, Allah hancurkan ya harta dunianya. Karena dia melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam penisbatan nikmat ya. Jadi dengan memahami takdir seseorang itu akan menjadi tawadhu. Dia tahu itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan dia apa? Ya, tidak sombong. Itu diantara ya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Baik, ahsanallahu ilaik, jazakillah khair. Untuk pertanyaan nomor 12, silakan dibantu untuk dijawab Ibu Siskana. Manfaat 12. Manfaat apa yang dapat dipahami dari sabda Rasulullah SAW? Beramallah karena masing-masing akan dimudahkan kepada apa yang telah ditakdirkan untuknya berkaitan dengan kewajiban beriman kepada takdir. Larangan pasrah terhadap yang terjadi. Ya, harus ikhtiar. Kemudian ikhtiar. Harus ikhtiar. Kewajiban Udah itu. bagi kita untuk ikhtiar ya, untuk tetap beramal. Tidak boleh bertawakal, tidak boleh untuk menyandarkan kepada takdir yang sudah digariskan. Iya, demikian. Ya. Jazakillah khair, Ibu. Barakallahu fiik. Jawabannya benar ya, Masya Allah. Kemudian untuk pertanyaan nomor 13. Ustaz, apaan tadi dijawab Siska itu berarti ikhtiar dan tawakal ya Ustaz? Ya, menjadikan seseorang itu dia tetap berikhtiar lalu kemudian bertawakal. Jangan bertawakal dulu tanpa ikhtiar. Ya, artinya harus dengan itu kita harus melakukan ikhtiar baru ujungnya tawakal gitu ya Ustaz. Baik Ustaz. Benar. Ya. Tetap harus beramal. Jangan menggantungkan kepada takdir. Nah. Baik, kemudian nomor 13. Silakan dibantu jawab Ibu Meti. Nah. Apa manfaat dilarangnya pembahasan yang mendalam tentang takdir? Karena ini takdir adalah menyangkut dengan tauhid rububiyah, perbuatan Allah Ta'ala. Begitu. Ya, nah, sahih. Jadi karena pembahasan takdir ini banyak hal yang berkaitan dengan hal yang gaib. Ya. Dan manusia itu tidak akan pernah bisa mengetahui hal yang gaib karena itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbincangkan masalah takdir secara mendalam berarti itu sama saja membicarakan masalah gaib secara mendalam. Ketika manusia berbicara tentang apa yang tidak dia ketahui dan dia dipaksa untuk berbicara hal tersebut, maka dia akan berbicara tanpa ilmu. Ya. Dia akan berprasangka, dia akan menerka-nerka tanpa didasari ilmu, tanpa didasari bayinah, bukti yang nyata, dalil yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa kita dilarang memperbincangkan masalah takdir secara mendalam. Jawabannya karena ya itu banyak sekali berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Baik, ahsanallahu ilaik wa jazakillah khair. Kemudian pertanyaan nomor 14. Silakan dibantu untuk dijawab Ibu Mira. Ya Ustadz, apa pendapat salaf tentang qada dan takdir dan apa pula dalilnya? Pendapat para salaf, mereka tidak ada perselisihan tentang kebenaran qada dan qadar Allah.
Berkaitan dengan mazhab salaf ini, kita bisa lihat kesimpulan ringkasannya di halaman 180 berarti gitu ya. Ada 4 poin di situ. Coba silakan dibacakan. Beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Nah, Dia adalah Rabb, penguasa yang menciptakan segala sesuatu, yang mengajarinya, mentakdirkannya, menginginkannya, serta menulisnya. Maha suci Allah. Seorang hamba mempunyai kemampuan, kehendak, dan ikhtiar yang dengan kesemuanya itu terwujudlah perbuatan-perbuatannya, dan karenanya ia diberi pahala atau siksa. Ketiga, kemampuan dan kemauan hamba yang karenanya bisa menghasilkan berbagai perbuatan tidaklah keluar dari kudrah Allah Ta'ala dan masyiahnya. Dialah yang menganugerahkan semua itu kepadanya dan menjadikan mampu memilah dan memilih. Maka pekerjaan mana saja yang ia pilih tidaklah keluar dari masyiah, kudrah, dan penciptaan Allah. Qadar yang baik maupun yang buruk adalah bila dinisbatkan kepada makhluk. Adapun jika dinisbatkan kepada Al-Khaliq, maka seluruh qadar adalah baik dan keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Ilmu Allah Ta'ala, masyiah, kehendak, dia menuliskan atau ketetapan takdir, dan dia menciptakan segala sesuatu adalah merupakan hikmah, keadilan, rahmat, dan kebaikan. Keburukan tidak masuk sedikit pun kepada sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada kekurangan atau keburukan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki kesempurnaan dan keagungan mutlak. Maka keburukan itu tidak dinisbatkan kepadanya secara mutlak, sekalipun segala buruk itu adalah termasuk makhluk ciptaannya. Akan tetapi menciptakannya dari segi ini saja tidaklah buruk. Nah, barakallahu fiik wa jazakillah khair, itu jawaban tentang bagaimana mazhab salaf dalam bab qada dan qadar. Setidaknya ada 4 hal yang di sini disebutkan, bahwasanya kita wajib beriman kepada rububiyah Allah yang mutlak. Allah yang mengetahui, Allah yang mencatat, Allah yang mengizinkan itu terjadi, dan Allah yang menciptakan. Nah, ini 4 hal ini kan berkaitan dengan kerububiyahnya Allah. Ini hal harus kita paham. Ini pemahaman salaf dalam bab qada qadar yang pertama. Kemudian yang kedua, pemahaman salaf dalam bab qada qadar, manusia memiliki pilihan. Ya, dia mempunyai kemauan, dia mampu untuk berikhtiar dalam mengamalkan amalan yang dia inginkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang dipilih oleh manusia itu tidak keluar dari ACC-nya Allah. Ya, Allah yang izinkan itu terjadi. Allah yang izinkan itu untuk peristiwa itu untuk terjadi, amalan itu untuk dilakukan, ucapan itu untuk diucapkan, gitu ya. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan qadar, ya, yang baik dan buruk, ya, itu diciptakan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi penciptaan. Tapi kalau dari segi sebab, ya, kenapa Allah lakukan ini, itu maka dinisbatkan kepada manusia, ya. Allah menghukum manusia, mengadab manusia, bukan bentuk kezaliman Allah kepada manusia, tetapi karena apa yang telah manusia lakukan itu mendatangkan murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disalahkan manusianya, bukan disalahkan Allah Azza wa Jalla. Itu pemahaman salaf dalam bab takdir. Ada 4 hal. Baik, jazakallahu khair, barakallah. Kemudian pertanyaan nomor 15. Silahkan dibantu untuk dijawab Ibu Nur Leli. Ya, Ustadz. Apa makna ungkapan keburukan ini tidak dinisbatkan kepada Allah dengan wajibnya beriman kepada takdir yang baik maupun buruk? Nomor 15 ya. Maksudnya keburukan yang terjadi tidak dikembalikan kepada Allah karena ia kembali kepada dosa. Ia
ia terjadi karena dosa yang dilakukan oleh hamba, maka tidak kembali kepada asma Allah dan sifat-sifatnya, akan tetapi kembali kepada makhluknya. Begitu Kak Ustaz. Nah, ya, betul jawabannya Ibu. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Itu terjadi, ya, keburukan itu terjadi, memang Allah yang ciptakan, tapi sebabnya karena perbuatan manusia. Ya, Allah ciptakan keburukan itu sebagai bentuk keadilan Allah atas semua makhluknya. Dengan adanya hukuman, ya, siksaan bagi orang yang mengingkari Allah, bagi orang yang tidak mau tunduk taat sama Allah, itu bentuk keadilan Allah kepada orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, orang-orang yang nurut taat sama Allah, ya. Orang-orang yang sudah taat, orang-orang yang sudah saleh, orang-orang yang sudah ya beribadah sama Allah ini, ya. Kalau seandainya Allah tidak azab orang-orang yang ingkar kepadanya, berarti Allah ini zalim kepada orang-orang yang saleh, gitu kan, ya. Kemudian Allah tidak memberikan pahala buat mereka. Allah zalim berarti. Tapi kan tidak seperti itu, ya. Allah menghukum orang-orang yang tidak taat, Allah menghukum orang-orang kafir, itu sebagai bentuk keadilan Allah kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang nurut sama Allah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, kepemilikan Allah atas alam semesta ini. Yang nurut sama Allah, Allah berikan balasan kebaikan surga. Yang tidak nurut sama Allah, ya, maka Allah berikan adab dan siksanya, ya. Karena kalau Allah tidak berikan adab dan siksa, ya, buat apa orang-orang yang soleh itu beramal dengan amal soleh mereka kalau tahu seandainya tidak akan diadab oleh Allah ketika meninggalkan perintah Allah, kan seperti itu, ya. Itulah gunanya kita menggunakan akal kita yang Allah berikan, adalah untuk memikirkan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah. Nah, sekarang banyak orang yang menggunakan akalnya bukan untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah dan syariah, tapi digunakan untuk mengkritisi syariatnya Allah. Mereka gunakan akal mereka untuk mengkritisi Al-Quran, untuk mengkritisi hadis, untuk mengkritisi sunnah, mengkritisi syariat Islam. Ya, itu kebalik, salah, ya, salah kaprah itu. Orang itu diberikan akal sama Allah, hendaknya dia gunakan untuk mentadaburi ayat kauniyah maupun ayat syariah, bukan untuk mengkritisi syariat sebagaimana dilakukan oleh orang-orang liberal, ya, orang-orang kufar. Umum fatir. Nah, nomor yang ke-16. Yang tadi sebelumnya yang Ibu siapa tadi menjawab Afan tadi Anda putus tadi Ustaz Afan. Tadi Umu Fatir. Pas mau Fatir Anda putus itu tidak terekam Ustaz jawabannya. Bisa diulang lagi Ustaz Afan? Jawab. Karena mungkin Koneksinya agak kurang stabil nih di Anda nih. Menjawab Afan koneksinya kita Ustaz. lewati ke Abu Arkan sekarang. Oh, yang nomor 16 Ustaz ya? Afan Ustaz. 6 Ustaz. Afan Ustaz Anda tadi disconnect. Nomor berapa Ustaz? 16 ya? Afan Ustaz, nomor 16.
Nomor 16, mengapa tidak boleh berhujah dengan takdir untuk berbuat maksiat ya Ustaz ya? Iya. Karena sebuah perbuatan Kalau manusia, ibu-ibu yang lain bagaimana? nah, kayaknya sepertinya Saya Ustaz, bagus. Bagus. sepertinya Bu konek, Arkan tuh, Bu Arkan tuh bagaimana Bu Arkan? iya sebetulnya koneksi di koneksi sini nih, internet mungkin. koneksi di Ana ini agak bermasalah nih, Afwan. Qadarullah. Nah, Afwan, nomor 16 Ustaz ya? Saya lagi mendong hujan. Ya, halo? baik kalau belum Afwan, bisa, nah, Ustaz, halo? Assalamualaikum. iya. Ya, suara di Ana suaranya agak putus-putus nih Ustaz Afwan. Putus. Ya. Ya, apakah sudah Nah, ya? enggak apa-apa. Dibantu jawab, Ibu Nah, Endang. enggak, Afwan Ustaz, Anda udah bergabung kembali Ustaz? Nomor 16 ya Ustaz ya? Oh, udah. Ya, Siap. Nah, ya nomor bismillah, 16. semoga sudah normal kembali insyaallah. Amin, Mengapa amin. mengapa manusia tidak boleh berhujah dengan takdir untuk berbuat maksiat? Karena segala karena perbuatan manusia itu adalah terjadi atas kemauan dan pilihannya sendiri. Manusia merasa sadar dengan sadar-sadarnya bahwa dia tidak dipaksa untuk melakukan atau meninggalkan jika ia mau. Ia tidak berbuat. Ini dapat dimengerti secara sempurna dan dirasakan oleh setiap insan dan juga dinyatakan oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelaksanaan kebaikan dan keburukannya oleh manusia tidaklah menafikan penisbatannya kepada Allah Ta'ala yang menciptakannya, karena dia adalah yang menciptakan segala sebab kejadian. Nah, Ustaz. Masya Allah. Tuh, sudah tepat ya jawabannya. Ini memang sepertinya sengaja diulang-ulang ini pertanyaan dari berbagai sisi, tapi intinya sama jawabannya. Masya Allah Ustaz. Untuk melatih yang jawab ini. Yang buat soalnya Masya Allah ini. Iya, Masya Allah. Diana juga terjebak juga tadi, Masya Allah. Pemilihan kata-katanya Masya Allah. Iya, nah. Baik, nomor 17. Silahkan dibantu jawab Ibu Endang. Nah. Baik, Ustadz. Nomor 17, apa saja faktor-faktor pendorong kebaikan dan faktor-faktor pendorong kejahatan? Faktor-faktor pendorong kebaikan diantaranya fitrah manusia, akal, dan wahyu Allah. Kemudian faktor pendorong kejahatan, setan dan hawa nafsu manusia. Baik. Nah, jadi seseorang itu bisa melakukan kebaikan memang karena dasarnya fitrah, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu, bayi yang lahir itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah. Kalau seandainya dia dibiarkan, ya, tidak dirusak fitrahnya, dia akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Tapi kemudian yang membuat dia rusak itu adalah lingkungannya, orang tuanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, yang membuat dia menjadi Nasrani itu bapak ibunya, yang membuat dia Yahudi bapak ibunya, membuat dia menjadi Majusi bapak ibunya, gitu kan. Nah, jadi fitrah itu memang menjadi suatu hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan seseorang itu aslinya condong kepada hal yang baik. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Kemudian nomor 18. Silakan dibantu untuk dijawab Ibu Ira. 18. Mengapa berhujah dengan takdir dapat merusak makna pembalasan atas setiap amal? Apa yang dia perintah, itulah yang diridhoi dan dicintai. Dan apa yang dilarangnya, itulah yang dicela dan dimurkai. Dan keberadaannya sebagai hal yang dimurkai oleh Allah dan tidak mengeluarkan dia
dari masya Allah. Gitu ya, Ustaz. Jadi bagaimana ini Bu, pertanyaannya? Mengapa berhujah dengan takdir ya dapat merusak makna pembalasan atas setiap amal? Berarti kan kalau dia berhujah, oh saya menjalani takdir saya sebagai ahli maksiat karena Allah yang tetapkan. Berarti kan tidak bisa Allah memberikan dia hukuman. Kalau misalnya Fir'aun, dia mengatakan, saya ini menjadi orang kafir itu hanya menjalani takdirnya Allah. Berarti kan kalau seperti itu akan merusak makna pembalasan. Berarti Allah itu ya tidak boleh untuk mengadab Fir'aun dalam neraka. Kan seperti itu. Karena dia akan berhujah dengan apa? Dengan takdir. Itulah yang dimaksud dengan mengapa berhujah dengan takdir dapat merusak makna pembalasan. Karena apa? Apa Karena yang semua dilakukan manusia ya memiliki akal ya. memiliki apa namanya pilihan. Ya, dia Akal. mau pilih yang mana nih? Jadi orang soleh. Maka dengan pilihan itulah Allah Subhanahu wa taala membalas dia dengan surga gitu kan. Orang menjadi soleh itu bukan eh, semerta-merta karena dia menjalani takdirnya sebagai orang yang soleh, tidak. Itu butuh dengan pengorbanan, butuh dengan letihnya, ya dia menjadi untuk orang yang soleh, capeknya, letihnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan dunia itu bagi orang mukmin bagaikan penjara. Ya, apa-apa ada larangan, apa-apa diperintah, semua ada aturan, tidak bisa seenaknya sendiri. Nah, orang mukmin ketika menjalani keimanan, Islam, syariat, sunnah, itu kan penuh dengan perjuangan. Maka dari itu Allah balas gitu kan. Bukan dia menjalani takdirnya sebagai seorang yang mukmin, sesimpel itu dipahami, tidak. Begitu juga dengan orang yang apa namanya, yang bermaksiat kepada Allah. Dia pilih jalan itu, konsekuensinya sudah dia tahu, tapi dia tetap ngeyel. Dia pilih jalan itu, akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan balas karena pilihan dia memilih jalan yang salah. Walaupun sudah dikasih tahu sama Allah itu jalan yang salah melalui apa? Penurunan Al-Qur'an dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tetap ngeyel, maka dari itu dia berhak untuk mendapatkan balasan dari amal keburukannya. Nah, ahsanallahu ilaik barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir nomor 19. Silakan dibantu untuk dijawab. Tadi terakhir Ibu Ira ya. Berarti Ibu Ita sekarang. Ibu Ita Paramita. Ya, Ustaz. Apa hukum berdalih dengan takdir atas terjadinya musibah? Yaitu wajib diterima dengan ridho Nah, atas musibah yang terjadi. ya. Gitu. Jadi dibolehkan ya seseorang Iya. berhujah dengan takdir atas musibah yang didapat, bukan atas maksiat yang dia jalani. Kalau maksiat yang jalani tidak boleh berhujah dengan takdir, tapi kalau musibah yang Iya. dia dapati, ya itu dia boleh berhujah dengan musibah yang dia dapatkan. Misalnya seseorang mendapatkan ya musibah di jalan, akhirnya dia telat, kemudian dia menyebutkan tadi qadarullah saya ya terjadi seperti ini di perjalanan, akhirnya saya datang telat. Nah, itu kan dia berhujah dengan apa? Dengan musibah. Itu di luar kemampuan dia. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam berhujjah kepada Nabi Musa atas sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu ingin ya menjadikan manusia itu sebagai khalifah di bumi. Nah, karena itu ya terjadilah apa yang terjadi. Wallahu taala alam. Itu alhamdulillah dengan menyelesaikan pertanyaan nomor 19 ya. Dengan itu juga kita sudah menyelesaikan tentang bab beriman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah ya di kesempatan kali ini banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mengasah ya pemahaman kita terhadap bab qada dan qadar. Walaupun memang sebelumnya pembahasan bab qada dan qadar ini sudah kita pernah bahas ya, walaupun singkat di buku sebelum ini, yaitu buku apa itu? Landasan-landasan pokok yang 3 ya, di mana di situ adalah terjemahan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ya. Dengan syarahnya kita baca, di situ juga sudah dijelaskan masalah takdir, tapi alhamdulillah pendalamannya kita dalami di kitab Tauhid jilid yang kedua ini. Baik, untuk bab Tanya sedikit berikutnya. dulu boleh sedikit Ustadz Afwan, boleh kau Silakan. Qada dan qadar ini murajaah dikit Ustadz supaya agak biar nggak bingung. Antara qada dengan qadar ini supaya clear di sini pemahaman saya Ustadz.
Takdir itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya Ustaz. Nah, Qadar sudah tertulis ya, yang ya. qadar. Sedangkan qada ini berdasarkan hukumnya Allah atau perintah Allah, atau di sini disebut juga dengan kabarnya Allah Ta'ala. Jadi takdir itu sudah tertulis di kitabnya Allah, sedangkan qada itu nanti terpenuhi dengan kehendaknya Allah. Begitu Kak Ustadz memahaminya. Takdir itu sudah lebih dahulu ditetapkan daripada qada. Begitu Kak Ustadz memahaminya. Bagaimana Ustadz? Itu satu kesatuan, Ibu. Qada dan Satu qadar itu kesatuan. satu kesatuan. Nah, Oh, intinya hukum dan ketetapan. Hukum dan ketetapan Allah atas manusia itu satu kesatuan. Qada itu adalah ya qadar itu adalah qada, sama saja. sama saja saya Ustadz ya. Berarti Nah, sama tidak saja. terpisah ya antara qada Tidak dengan terpisah. qadar itu menjadi satu kesatuan. Nah, satu kesatuan. Oke, baik Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Baik, itu ya yang dapat kita bahas alhamdulillah pada kesempatan kali ini. Ya, kemudian di bab yang ke-8 halaman 191 pengaruh iman dalam kehidupan pribadi dan jamaah, ya. Kenapa ada pembahasan ini sih? Ya. Karena di bab yang pertama, di kitab yang pertama kan kita sudah bahas tuh panjang lebar tentang, kalau ibu-ibu masih ingat, tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ya, kemudian penjelasan tentang al-wala wal bara gitu kan. Di kitab yang kedua ini kita membahas tentang rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikat, kepada para Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah, ya, kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir baik maupun yang buruk. Nah, setelah pembahasan semua ini kita sudah bahas tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, ya, rukun iman yang 6. Nah, kira-kira apa sih pengaruh iman itu dalam kehidupan pribadi kita dan kehidupan sosial kita berjamaah dengan manusia yang lain? Itu kira-kira ya apa sih pengaruhnya? Itu akan menjadi pembahasan kita insyaallah taala di ujung pembahasan kitab tauhid jilid yang kedua, ya. Nanti dengannya selesai juga pembahasan dalam kitab ini, dan berikutnya insyaallah kalau Allah izinkan kita untuk masuk ke kitab tauhid yang ketiga, yaitu pembahasannya itu lebih luas, ya. Pembahasannya lebih luas dan lebih detail tentang definisi kufur, definisi pembagian-pembagian kekufuran itu ada berapa, pembagian-pembagian syirik, ya, kemudian pembagian-pembagian nifak, ya, munafikan itu seperti apa saja, ya, amalan-amalannya, ya, kemudian hal-hal yang disebut dalam syariat dengan hal yang muhdats atau hal yang bid'ah, ya, itu ada pembahasannya di jilid yang ketiga. Wallahu taala alam. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa ahsanallahu ilaikum. Baik. Jazakallah khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ayyub. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi nampaknya tidak, untuk saat ini tidak ada sesi tanya jawab ya Ustadz ya, karena sudah setengah 3, Masya Allah ya. Insya Dari Allah. awal sampai akhir juga pertanyaan semua. Iya, pertanyaan semua, Masya Allah. Taib. Nah, selanjutnya mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Jazakallah khair.